Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah saya mengenai mewaspadai akan 4 hal, yaitu sifat sombong, rasa dengki, amarah, dan mengumbar syahwat. Ngeri sekali membayangkan Allah Ta'ala mencabut nikmat-nikmatnya dari kehidupan kita. Kita tak dapat hidup tanpa kenikmatan darinya. Karena itu, janganlah menjadi seorang hamba yang kufur nikmat. Kunci bahagia sesungguhnya adalah rasa syukur. Seperti yang dikatakan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, Sesungguhnya kebanyakan manusia apabila diberi kenikmatan mengkufuri dan mengingkarinya serta menggunakannya pada selain ketaatan kepada Allah. Yang demikian itu menjadi sebab kesengsaraan mereka. Adapun orang yang bersyukur, maka sungguh Allah akan menambah kenikmatan tersebut kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, jika bersyukur, niscaya kami akan menambah nikmat kami kepada kalian. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Siapapun yang ingin hidupnya bahagia, hendaknya menjauhi kufur nikmat dan selalu mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala berikan kepadanya sekecil apapun. Hanya saja, menghindari kufur nikmat itu sungguh tidak mudah karena telah terbiasa mengeluh, berangan-angan, atau menginginkan kehidupan orang lain. Kita secara tidak sadar terus memupuk sifat-sifat negatif dalam diri kita, yang nantinya sifat negatif itu akan membuat kita terjebak pada kekufuran nikmat. Paling tidak ada 4 hal yang harus kita waspadai dalam diri kita. 4 hal ini berupa sifat yang mungkin saja secara diam-diam masih terselip dalam hati dan pikiran kita, menyebabkan kekotoran jiwa dan diakui atau tidak telah menjadi pilar bagi kekufuran nikmat. Nah, apa saja 4 hal yang harus kita hindari itu? Sifat sombong. Yang pertama itu adalah sifat sombong. Sombong adalah sifat tinggi hati, merasa diri lebih baik dari orang lain, dan cenderung merendahkan orang lain. Orang yang sombong sering juga melakukan ujub atau berbangga diri berlebih-lebihan, takabur, dan juga angkuh. Sifat tinggi hati ini membuat seseorang menolak kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Allah Azza wa Jalla membenci sifat sombong pada hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Dia, Allah, tidak menyukai orang yang sombong. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Dosa pertama kali yang dilakukan makhluk terhadap Allah adalah kesombongan. Itu terjadi saat iblis menolak perintah Allah Ta'ala untuk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, karena ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Adam. Kesombongan pula yang membuat iblis, makhluk yang tadinya dikenal sebagai makhluk yang taat dan tekun beribadah, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat nanti, karena kesombongan menghalang kita dari ketaatan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Luqman ayat 18. Mengapa Allah membenci hamba yang sombong? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, kesabaran, kebesaran adalah pakaianku dan kesombongan adalah jubahku. Barang siapa yang melepaskannya dariku, maka akan kulemparkannya
ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari melepaskan di hadis itu adalah merebutnya. Orang yang sombong akan menolak mendengar nasihat yang mengajaknya pada kebenaran. Seperti contohnya yang terjadi pada Qarun. Ia berbangga diri dan beranggapan bahwa semua harta dan kekayaannya adalah berkat kerja keras dan kepintarannya. Ia tidak mau mengakui nikmat Allah dan menolak membayar zakat. Oleh karena itu, Allah menghukumnya dengan mengambil semua yang dimilikinya, termasuk nyawanya dan seluruh apa yang ia miliki. Jauhilah sifat sombong ini, karena kesombongan ini hanya akan membawa kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang lalim dan orang-orang yang sombong akan dikumpulkan di hari kiamat kelak, seperti biji yang diinjak-injak oleh manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam selalu berdoa, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman pada hari perhitungan. Quran surat Ghafir ayat 27. Adapun yang kedua, rasa dengki. Hal yang lain yang juga harus kita hindari agar kita terjaga dari kekufuran nikmat adalah perasaan dengki. Dengki atau hasad adalah sifat iri hati yang biasanya diikuti dengan harapan agar hilang kenikmatan dari hidup orang lain. Dengki adalah menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Sementara menurut Ibnu Taimiyah, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang mengagumi kekayaan Qarun, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Sifat iri hati ini sangat dilarang karena ia bisa membutakan mata dan hati nurani seseorang. Hasad juga menghadirkan kebencian sehingga sangat sulit menerima nasihat kebenaran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memelihara sifat dengki dan iri hati ini dalam diri kita. Allah pun berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Adapun yang ketiga, yaitu amarah. Marah adalah bergejolaknya darah dalam hati seseorang untuk menolak gangguan atau sesuatu yang tidak disukai, yang dikhawatirkan menimpa dirinya, atau untuk membalaskan dendam pada apa yang telah menimpanya. Sifat cepat marah juga akan menghalangi kita dari rasa syukur. Amarah amat dekat dengan kekufuran. Saat seseorang memarah, pikirannya tidak bekerja dengan baik. Ia tidak berpikiran sehat dan cenderung mencari cara untuk melampiaskan amarah. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa sifat marah itu menghalangi seseorang dari perbuatan adil. Orang yang mengambil keputusan dalam keadaan marah biasanya akan menghasilkan keputusan yang zalim atau tidak adil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi SAW selalu menjawab, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Adapun yang terakhir yaitu mengumbar syahwat. Orang-orang yang gemar mengumbar syahwat tak lagi berusaha mengendalikannya, juga akan mengalami kesulitan dalam melepaskan diri dari kufur nikmat. Syahwat berarti selera, nafsu, keinginan atau kecintaan. Sedangkan mengumbar syahwat berarti mengikuti apa-apa yang disenangi nafsu meski melanggar aturan syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Maka akal berbalik mematuhi perintah Allah. "Wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau?" Firman Allah. Allah akan menjawab, "Engkau adalah Allah, Tuhanku yang menciptakan aku dan aku adalah hambamu yang lemah." Mendengar jawaban akal, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai akal, tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau."
Nah, itulah 4 hal yang menghalangi kita dari rasa syukur. Selama sifat sombong, dengki, amarah, dan suka mengumbar syahwat masih ada dalam diri kita, maka kita pun akan sulit keluar dari perilaku kufur nikmat. Dan jika selama ini kita termasuk orang yang gemar memelihara keempat sifat negatif tadi, maka segeralah memohon ampun kepada Tuhan kita. Ingatlah 2 ayat ini. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Pada ayat pertama, Allah menyebutkan manusia sebagai makhluk yang zalim dan ingkar. Sementara pada ayat kedua, Allah menyebutkan sifatnya yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu saja ceramah saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.